Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Astia Aulia, Manajemen B, Matkul Akuntansi Biaya semester 3. Saya ingin mempresentasikan UTS Akuntansi Biaya tentang biaya produksi. Berikut ini beberapa rangkuman dari saya yang ingin saya presentasikan melalui PowerPoint ini. Yaitu pertama, ada materi tentang produksi akuntansi, yaitu ini kita membahas tentang manajer ya. Manajer adalah seorang yang bertugas untuk mengevaluasi dan menentukan keuangan manajer akan menghasilkan aktivitas sesuai tujuan dari akuntansi biaya, akan menentukan harga pokok tersebut supaya tidak rugi. Manajer perlu mengambil tindakan jika sesuatu yang tidak sesuai perencanaan dikendalikan semua oleh manajer. Manajer harus merancang jangka panjang. Ya, jadi di dalam produksi ini peran manajer itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mengevaluasi kegiatan tersebut, menentukan keuangan yang dihasilkan, supaya aktivitas tersebut sesuai tujuan. Dan untuk menentukan harga pokok tersebut supaya tidak rugi, manajer perlu mengambil tindakan jika hasilnya itu tidak sesuai sama ekspektasinya agar perusahaan tersebut tidak rugi, karena itu sudah menjadi tanggung jawab manajer untuk mengkoordinasi, untuk memantau semua kegiatan dalam perusahaan tersebut. Salah satunya yaitu tentang produksi atau tentang keuangan gitu, supaya perusahaan tersebut tidak rugi gitu ataupun bangkrut. Manajer ini langsung mengambil tindakan jika sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Manajer harus memikirkan jangka panjang ya, mempersiapkan untuk jangka panjang buat perusahaannya untuk terus maju, untuk terus berkembang, nggak cuma di situ-situ aja gitu. Dan di sini juga ada tentang produksi, yaitu semakin barang laku maka harga akan naik. Lebih baik barang dikecilin tapi harga tidak naik. Informasi biaya diambil oleh manajemen untuk sebuah perencanaan. Jika menguntungkan akan dilanjutkan, jika merugikan akan diberhentikan, cari yang menguntungkan gitu. Ya, jadi di produksi ini semakin barang laku maka harga akan naik. Lebih baik barang dikecilin tapi harga tidak naik. Maksudnya itu banyak banget kan suka kadang semakin barang itu laku maka semakin juga barang itu dikecilkan dan harganya pun juga naik, dan itu membuat konsumen tidak lagi ingin membelinya gitu. Dan untuk saran lebih baik produk itu tetap laku, harga akan naik. Semakin barang laku maka harga naik. Lebih baik barang dikecilin tapi harga tidak naik gitu. Misalnya nih kayak ayam misalnya, yang tadinya harganya berapa ya udah dipotong kecil-kecil aja gitu, supaya harganya nggak tetap naik tapi berbeda dengan kecil. Dulu juga ada kemasan cikinya banyak awalnya, terus harganya juga murah, tapi ternyata pas semakin laku ciki itu semakin dikit dan semakin kecil gitu. Banyak juga pas waktu itu juga ada makanan biskuit atau wafer gitu, yang tadinya besar semakin laku semakin kecil gitu. Itu sebenarnya membuat konsumen tidak tertarik lagi untuk membelinya. Jadi sarannya, semakin barang laku maka harga akan naik. Lebih baik barang dikecilin tapi harganya tidak naik gitu, agar tetap menguntungkan buat perusahaan dan buat konsumen juga gitu. Next, materi selanjutnya itu ada tentang produksi, yaitu perusahaan swasta akan mencari keuntungan sebesar-besarnya kalau manajer akan menurunkan biaya-biayanya. Manajemen produksi tugasnya adalah mengkoordinir kegiatan. Barang diproduksi baru dijual, sisanya persediaan akhir. Persediaan awal dikurang penjualan akan menjadi persediaan akhir. Ya, jadi di produksi ini juga
berhubungan banget ya sama perusahaan swasta yang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi manajer ini harus menurunkan nih biaya-biayanya gitu. Manajemen produksi tugasnya mengkoordinir kegiatan nih, kayak memantau kegiatan tersebut. Harus tahu nih apakah kegiatan itu tetap berjalan lancar dan keuangan tetap aman dan produk yang dijual juga tetap laku gitu. Jika tidak sesuai ekspektasi, maka manajer harus segera mengambil tindakan agar perusahaan tersebut tidak bangkrut seperti itu. Dan ada barang diproduksi baru dijual, sisanya persediaan akhir. Itu salah satu rumusnya ya. Itu persediaan awal dikurang penjualan akan menjadi persediaan akhir. Next, materi selanjutnya yaitu ada tentang produksi juga nih, kualitas yang dihasilkan untuk bisa diproduksi. Proses perubahan output akan menghasilkan manfaat, contoh mebel menjadi meja, proses transportasi, persediaan tempat supaya menambahkan manfaat, proses juga administrasi seperti penyusunan jasa administrasi. Ya, jadi produksi ini banyak sekali ya. Contohnya banyak sekali juga manfaatnya. Kalau proses perubahan output contohnya itu sesuatu kegiatan yang menghasilkan manfaat gitu, contohnya itu mebel menjadi meja gitu kan. Kalau transportasi, persediaan tempat yang menghasilkan manfaat juga seperti kayak angkutan umum mungkin ya. Terus administrasi seperti penyusunan jasa, itu bisa administrasi tentang keuangan dalam kantor guru, administrasi dalam kantor bank atau perusahaan-perusahaan barang-barang apapun itu gitu. Jadi berhubungan banget nih sama produksinya gitu kan. Dan itu pembahasan di materi ini. Dan selanjutnya ada jenis-jenis produksinya nih ya, ada proses produksi terus-menerus yang dilakukan secara terus-menerus di produksi. Proses produksi terputus-putus tidak selalu sama. Akuntansi biaya itu termasuk internal dan akuntansi keuangan itu termasuk eksternal. Rumus pendapatan yaitu pendapatan dikurang konsumsi. Jadi jenis produksinya ini tuh produksi terus menerus itu dilakukannya secara terus menerus gitu kan, terus bertambah, tapi kalau produksi terputus-putus itu tidak selalu sama, dia selalu bisa berubah-berubah gitu kan. Akuntansi biaya itu termasuk internal berarti tentang biaya keluar gitu kan. Kalau keuangan itu eksternal. Kalau akuntansi itu internal berarti ke dalam, tapi kalau keuangan tuh berarti keluar, eksternal gitu. Itu rumus pendapatannya, pendapatan dikurang konsumsi. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.